Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita di halaman 247. Kepinas bagian bawah. 247. Boleh mana ini koreksi tahu. Pertama apa? 46 ya. Hah? 46. Soalannya kurang jelas. Di situ, di sininya ada 46 sini. Di bawah. Jangan pakai itu dibilang. Kita masih membaca dan menelaah contoh yang diungkapkan oleh Dr. Yusuf dalam jalan Aulawiyah tentang rupa-rupa dan macam-macam orang yang terpercaya. Contoh terakhir yang kita baca adalah orang-orang yang kemudian sibuk membangun masjid, membangun madrasah, tempat ibadah, menjumatan, dan dengan menuliskan namanya di situ atau menamai jembatan apa, masjid apa yang diambil dari namanya masing-masing agar namanya lestari dan dikenal dengan baik. Kalau memang baik nanti ada solusinya mas. Beliau menyatakan bagaimana hadu annam yakuna amalin umumnya orang-orang ini terdapat dua masalah. Yang pertama, mereka membangunnya mereka mendapatkannya dari kegiatan yang bersifat warna tidak merampas riswah tokohan karena dia jadi pejabat amplop mengalir betapa banyak yang terjadi. Masuk ke dia. Siapa yang kemarin yang dia terjadi di dia yang kata-kata tapi kemudian punya lestir luar biasa. Yang sebenarnya kalau dia benar itu tidak tidak mungkin dia sempat untuk itu. Tapi ternyata kalau itu satu sebagai jalan mana melakukan proyek. Ini bahwa kita tentu atau orang-orang yang menyelenggarakan Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi dan segala jenis yang terkenal beberapa tahun yang lalu menyelenggarakan umroh. Ya, ini penting dalam sadar lagi. Langkahnya berjuta-juta itu ya. Lalu kumpulkan tinggi. Alhamdulillah min banyak berapa luar biasa. Macam-macam sesuatu yang mereka telah menantang dalam cara mendapatkan pada cara mendapatkan menginfakkan karena infak dalam mengendalikan
bahasa infak bahasa yang segala disediakan itu namanya baik diberikan secara sosial tanpa atau didistribusikan untuk mendapatkan kita beli toko kita infak. Kita nyewa baju, kita menyerahkan menggunakan jalannya jadi infak luas setelah bisa dicerita itu adalah infak. Cuman dalam bahasa Indonesia infak itu mengalami kemungkinan nggak tahu masalahnya yang mana itu tiba-tiba karena Allah mengatakan walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah fasalyunfikuna thumma takunu 'alaihim hasran thumma yughlabun walladzina ila jahannam yus'arun. Walladzina kafaru yunfikuna amwalahum, orang kafir itu menginfakkan hartanya liyasuddu 'an sabilillah untuk menghadang dari jalan Allah. Ini infak yang haram atau halal? Haram ya. Tetapi Allah mengatakan yunfikuna. Tapi kalau itu diukur dengan bahasa kita, mau seorang kafir infak. Padahal kita kan justru zakat, infak, sedekah. Ya. Zakat dan sedekah itu semua masuk dalam kategori infak. Sebenarnya itu pecahan dari infak. Kalau zakat itu infak yang wajib. Kalau sedekah bisa wajib, bisa sunnah. Sedekah yang wajib juga zakat lagi. Sedekah yang wajib itu bisa juga dalam bentuk sedekah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, itu sedekah juga. Kalau laki-laki itu dapat pahala hatta ma taj'ala fi imra'atika, hingga apa yang kamu suapkan pada mulut istrimu itu juga termasuk dalam kategori sedekah. Maka jangan dibeli sama istrinya kemana, ini sedekah. Ada orang yang kalau sama keluarganya kulit, panjangnya royal, awalnya lemu, begini guru. Tak panjang-panjangnya lemu-lemu kabel, tapi bagiannya kurus. Ada. Bahkan wajib alihim al-imtina' an kasbih. Bahkan wajib. Dan bahkan ada wajib yang wajib ala mereka al-imtina', yaitu mengekang diri an kasbih untuk memperolehnya dengan cara seperti itu. Fa'il qad asalullah biasa, kami dekat asalullah. Tatkala dia terlanjur untuk bermaksud kepada Allah, dikasih dengan cara mendapatkannya yang salah itu, fal wajib, maka yang wajib alaihi wasallam atau batu untuk bertaubat, warujuu ilallahi, dan kembali kepada Allah. Taubat kepada Allah, mengaku kesalahannya, dan kemudian merasa menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi. Itu hubungan vertikalnya kepada Allah. Horizontalnya bagaimana? Warat dua ilamullah ya, dan mengembalikannya kepada para pemiliknya, orang-orang yang berhak. Apakah itu hak pribadi ataukah hak publik? Kalau hak pribadi kepada pribadinya, kalau kepada publik ya berarti kepada orang-orang yang menangani masalah publik ini. Imma bi'ayaniha, bisa jadi dikembalikan dalam bentuk wujud semula. Kalau barang itu masih ada sebagai wujud semula, wa imma di badalnya adalah ajiz, atau dikembalikan dalam bentuk penggantinya yang senilai, yang sepadan, jika memang tidak mampu menghadirkan barang yang dulu diambil dengan cara wakil.
Fa'in ajazu 'anil laki, jika mereka tidak mampu untuk mendapatkan dan memberikan kepada para pemiliknya, kana wajib raddaha ila warathati, maka yang wajib dia memberikan kepada ahli warisnya. Entah itu adalah karena dulu nyerobot tanah, ataukah itu mencuri, atau itu merampok sebagainya, diberikan kepada para miliknya. Kalau miliknya nggak ada, diberikan kepada ahli warisnya. Ya harus gentleman, kalau memang belum berani ngambil ya berani mengembalikan. Kalau mau tobat, ya tobat yang beneran. Ba'ilam yaqolil mazlumi warithun. Ba'ilam yaqol, jika tidak tersisa 50 dari orang yang didolimi. Apa warithun, seorang ahli waris pun tidak ada. Fal wajib, maka yang wajib wasarfuha, mendistribusikannya ila ahamil masalihi, kepada kemaslahatan yang paling penting, yang prioritas. Baru bapaknya pun ahamil atafriqata ala masakin, boleh jadi yang paling penting, yang prioritas adalah membagikannya kepada orang-orang miskin. Yang miskin, ya dia ketika mendapatkan atas dasar pemberian yang benar, walaupun asalnya itu ini adalah memang nilai itu bagi dia nggak halal, tetapi bagi orang miskin karena itu adalah sebagai jalan solusi untuk mendapatkan pahala, sehingga kalau nanti kemudian dia ditagih di akhirat itu sudah tertunaikan kepada orang-orang miskin. Karena dia berniat baik untuk mengembalikan, tapi nggak ada jalan untuk bisa kembali karena yang didolimi nggak ada, ahli warisnya juga nggak ada. Maka diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Wa hum la yaf'aluna dzalik. Sementara mereka nggak melakukan itu semuanya. Hifatan min alla yadhhara dzalika lin-nas. Karena khawatir kalau dia infakkan dalam model seperti itu, maka yang seperti itu, tindakan yang baik seperti itu nggak dikenal oleh orang, nggak tampak, nggak bisa di-shooting, nggak bisa di-videokan, nggak bisa di-YouTube-kan, nggak dikenal orang. Wa yaquluna al-amniyata bil ajur, maka mereka membangun berbagai macam bangunan dengan satu kata. Wa gharqum min binaya arya'u, sementara tujuan mereka dari bangunan itu adalah pamer, ingin dilihat. Wajal mustanani, dan menarik ujian, dapat sertifikat, bikinan, dipuji. Wahai semalam bapaknya, bahkan dunia wajah sana, wahai semalam bapaknya, dan ambisi mereka untuk melestarikannya di bakok asmahim, karena kelestarian nama mereka al-maktubati fiha, yang tertulis di sana di ifqa'il khairi, untuk melestarikan kebaikan. Dikira yang seperti itu adalah merupakan tindakan yang menjadi pengabadian kebaikan. Padahal sesuatu yang modalnya busuk tetap akan jadi busuk. Kalau orang bangun itu mungkin secara fisik kuat, ya, tapi kalau kita pandang secara spiritual, berarti ikhlaso. Mereka menyangka dengan begitu bahwa mereka telah berbuat ikhlas. Wa qasdal khairi, dan mereka telah bertujuan untuk melakukan kebaikan.
fil infaqi al abniyati, untuk berinfak dengan cara membangun berbagai macam bangunan. Walau kullifa wahidun minhum ayyun dinaron, walau kullifa, andaikan mereka dituntut siapa wahidun, seorang minhum dari mereka, ayyun untuk mendistribusikan dinaron, 1 dinar saja, wala yuktabu ismuhu, sementara namanya nggak ditulis, alal maudhi'il ladzi anfaqa alaihi unfiq alaihi, anfaq alaihi, pada tempat yang dimana dia berinfak atasnya, dari dinar itu, lantas mahbi nafsu, maka hatinya nggak terima, merasa tidak seneng, kurang ridho. Aku nyumbang kok, jeneng kurang ditulis. Maksud nyumbang ini ada, gak ada sertifikatnya. Ya orang macam-macam, ya macam. Dan kalau ditulis namanya, alhamdulillah. Ini Pak, dulu Pak yang dari Bapak dulu kita wujudkan ini, alhamdulillah ya. Ada namanya di situ, soneng. Ya, kan ada begitu kan? Ada pondok itu yang kemudian, oh ini bangunan sambungan ini, sumbangan siapa? Tulis namanya siapa itu sama. Suatu ketika orang yang nyumbang itu datang dan namanya tertulis di situ, soneng. Ini ya bagi yang disumbang sih barangkali dia kira-kira menduga-duga, kira-kira senangnya wong ini iki. Tapi mestinya yang sumbang, kalau dia baca begini, cabutin jeneng terus gak usah. Mestinya begitu. Gak usah. Kalau sing dibangunkan ya digombong. Walau la annahu yuridu bi wajhan nasi la wajhallahi la maftaqar ila dzalik. Andai kan dia tidak menginginkan, laula annahu yuridu bi wajhan nasi, andai kan dia tidak menginginkan pujian dari sekalian manusia, la wajhallah, ya, bukan karena Allah semata. Maksudnya ini di kanan dari laulanya. Andai kan dia hanya ingin karena Allah, bukan karena manusia, lamaftaqara ila dzalik, pastilah dia tidak membutuhkan hal yang seperti itu. Tidak butuh yang kayak begitu. Maka kalau dia infak, hamba Allah paling dia malah nggak ingin untuk dikenang, ditulis namanya. Karena kenangan terindah yang paling abadi adalah kenangan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kalau orang ingin kenang orang, berarti ada tasrik, ada penyekutuan. Dia tidak ingin hanya dikenang Allah, tapi juga dikenang oleh manusia. Ya, ini Allah mengatakan, ana aghna syuraka ana syuraka ya syirki. Faman amila syai'an, ya, saya adalah sekutu yang paling nggak membutuhkan. Barang siapa yang beramal, kemudian dia menyekutukan saya dengan sekutu tertentu, maka hendaklah silahkan bahwa barang itu sampaikan kepada sekutu itu saya nggak butuh. Itu dalam hadis juga nanti. Ini kan mengerikan. Jadi berapapun kalau orang itu berinfak, kalau kemudian dikotori dengan adanya riya, ya, ini menjadi satu hal yang bahaya. Kecuali kalau perbuatan-perbuatan yang wajib, kayak zakat itu para ulama mengatakan, ya silakan untuk ditampakkan, tidak apa-apa. Menampakkan pun orang juga mengukur diri, silakan mengukur diri. Kira-kira hatinya selamat enggak? Ketika menampakkan itu kemudian muncul kebanggaan diri enggak? Ada merasa sudah lebih baik dengan yang lain. Raiso. Ya aku raiso.
mau kabeh nerimo antri. Nah, ini kan bahaya. Kalau begitu menjadi berbahaya. Silakan untuk mengukur pada diri masing-masing apakah dia dalam posisi yang mampu dengan berinfak itu memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, ataukah justru dirinya terjatuh kepada hal yang menghancurkan amalnya. Karena riya dan sum'ah termasuk muhbitatul amal, termasuk hal-hal yang akan menghapus dan menghilangkan amal. Selanjutnya, istighalul aghniyai bil ibadati al-badaniyah. Contoh kedua, orang yang salah dalam prioritas beramal adalah sibuknya orang sugih, orang kaya dengan ibadah badaniyah. Kaya, tapi ibadahnya itu ibadah badaniyah. Gimana? Belum mencontohkan. Wa firqatun ukhra min arbabil amwali, dan sebagian yang lain min arbabil amwali, di antara orang-orang yang kaya itu istaghalu, mereka sibuk biha, dengannya, yahfadzunal amwal, mereka menjaga hartanya, wa yumsikuna, dan memegangnya bil bukhli, karena faktor bakhil, kaya bakhil. Summa yastaghilluna, enggak ada tasdidnya. Kemudian mereka sibuk bila ibadah di al-badaniyah, dengan ibadah-ibadah yang sifatnya badaniyah, fisik. Allati la yahtaju ila nafaqatin, yang tidak membutuhkan mengeluarkan duit. Kasyamin nahari, seperti puasa siang hari. Oke, kerjaannya poso terus. Wa qiyamil lail, gul-gulane terus qiyamul lail. Bukan salah, bukan. Tapi ini kemudian masalahnya masalah prioritas. Wa khatmil Quran, dan mengkhatamkan Al-Quran. Wa hum maghrurun, padahal mereka dalam posisi terperdaya. Kenapa? Li'anal bukhla, karena sering kebakhilan, al-muhlika, yang menghancurkan, qadistaula, telah menguasai ala bawatinihim, atas suasana dan spirit batin mereka. Bahwa yahtaju, maka dia itu membutuhkan ila qam'ihi, untuk membinasakannya bi ikhrajil mal, dengan mengeluarkan harta. Ibadah wong sugih sing sementara dia dalam kondisi bakhil, mestinya yang dihapus dulu dia mujahadahnya, itu adalah menghapuskan kebakhilannya, bukan malah sugih tapi malah sergepe poso. Tonggone jak poso pisan, koncone jak poso pisan, wale ya, poso sunah maksudnya, poso sunah. Padahal penyakit yang bercokol yang mestinya dia urusi adalah kebakhilannya itu, sehingga dia harus prioritas untuk menghapuskan kebakhilannya. Faqad istaghala bi talabi fadaila wa huwa mustaghnin anha. Dia telah sibuk, menyibukkan diri untuk mencari keutamaan-keutamaan sesuatu yang dia nggak butuhkan. Dia lebih butuh kepada yang lain. Wa misalu man dakhala fi thawbi hayyah. Perumpamaan orang ini adalah perumpamaan orang yang ada ular masuk ke tubuh, ke bajunya. Waqad asyraf al halaki, dia sudah mau mati. Wa huwa masghulun bi sikin jabin, tapi dia masih sibuk untuk mengolah minuman yang namanya sikin jabin. Sikin jabin itu minuman yang terbuat dari ini minuman ala Persia. Ya, ini ada manis, ada kecutnya. Lias Nabi as-sofra'u, untuk menghilangkan penyakit kuning. Waman qatalatul hayyah,
Dan orang yang mau dibunuh oleh ular, mata yahtaju ila sakin jabin, kapan dia membutuhkan seperti ini, bukan minuman itu. Ya semestinya prioritas dong. Dia itu mau dibunuh dengan ular, ngapain? Yang ini masih bisa tertunda. Ya sama-sama dibutuhkan, tetapi yang di depan mata yang mau membunuh itu adalah ular itu. Jangan masih sibuk bikin roti kah, bikin masakan. Perumpamaan yang unik dari Al-Ghazali. Walidzalika qila li Bisrin. Karena itulah kemudian suatu saat ditanyakan atau diadukan kepada Bisr. Bisr itu seorang ulama yang ahli ibadah, ahli zuhud. Inna fulanan al-ghaniyya katsirus shaumi was shalat. Ada seorang Syekh Bisr itu loh, ada saudara kita, dia itu orang yang cukup kaya dan dia hebat, dia sering puasa, pokoknya sholat puasanya jos, sholatnya jos. Faqala al-miskinu, kasihan dia, taraka halahu wa dakhala fi hali ghairi. Dia meninggalkan kondisinya, kondisi yang dimana darurat dia untuk menanganinya, dia malah kemudian memasuki kondisi orang lainnya. Wa inna mahalu hadza it'amut ta'am lil jiya'. Mestinya orang ini, kondisi orang seperti ini, ibadahnya adalah ngasih makan kepada orang-orang yang kelaparan, bukan malah melaparkan dirinya, malah mempromosikan untuk berlapar-lapar. Wal infaqu 'alal masakin, dan dengan infak pada orang miskin. Fahadza min afdalu lahu min tajmi'ihi nafsahu. Ini lebih utama buat dia daripada dia melaparkan dirinya. Ini kefakihannya, ini pengetahuan yang cukup mendetail tentang skala prioritas. Wa min sholati li nafsi, dan daripada sholatnya untuk dirinya sendiri. Min jam'ihi lid dunya, daripada dia sibuk ngumpul-ngumpulin dunia, dan setelah itu kemudian waman ihil fuqara, ternyata dia tidak mampu dan dia pelit untuk berinfak kepada fuqara. Ya, kadang orang beribadah itu juga pegangannya bukan al-fiqhu fiddin, bukan karena paham agama, tapi karena kadang faktor lingkungan. Oh, ini sibuk dengan acara-acara, yaitu memang sebenarnya nggak ada tuntunan karena faktor kebiasaan lingkungan itu aja. Tapi yang ada tuntunannya malah tinggal, atau karena faktor kebiasaan, ya, faktor kebiasaan, atau faktor karena perasaan. Sebenarnya yang saya mau ngomongkan di sini tapi nggak pas. Ini ada satu yang perlu saya omongkan tapi nggak pas. Bapak Mun kemarin sudah kita guraukan. Sekarang ada absen-absen lagi. Ya, aduh, gimana ngomongkan? Ya kalau dari ini kita bahas secara ilmiah. Saya yakin kita ini berhidayatullah itu dalam rangka untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itulah kita berimamah berjamaah ini dalam rangka Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin kita berimamah jamaah ini dalam rangka
untuk nambah Quran atau nambah sunnah, atau ngurangi Quran dan ngurangi sunnah. Jadi kita ingin berhenti pada bagaimana perilaku Rasulullah, apalagi terkait dengan ibadah mahdhah. Ya. Tidak boleh kemudian terbawa dalam perasaan, wah kalau sendiri-sendiri nggak seru. Ini ahistoris, yaitu perlu dilihat. Ya. Kita kalau mengikuti sunnah, sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah mengatakan afdal salatul mar'i fi baiti dalam waktu. Hadis yang sahih. Utama-tama sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ya kecuali sholat yang lain yang sunnah, yang mensunnahkan betul-betul mansus disunahkan dengan berjamaah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya. Sholat istisqa, macam itu. Ya. Kalau di luar itu, maka sunnah ini kan nggak tergantikan. Apa direvisi sunnah ini? Apa ada revisi sunnah? Kan nggak ada. Ya. Bahwa kalau memang kita mendidik santri itu ada ta'wid, ada proses pembiasaan, ya itu adalah sesuatu yang bagus. Ta'wid. Seperti kalau dalam mazhab Syafi'i, kata para ulama, boleh juga mengajari anak-anak itu untuk wirid jahri, wirid dikeraskan dalam rangka lit ta'wid wa ta'lim. Tapi nggak keterusan, terus seakan-akan kalau nggak jahri itu kurang dalam beragama, cacat spiritual. Ini kan berbahaya ya. Artinya sudah membawa, ini sudah beralih status, Ya. Nah, termasuk ibadah sunnah yang lain. Ya, ibadah sunnah lain. Mana yang saya nggak mau secara spesifik. Termasuk yang lain. Yang itu tuntunan Rasulullah kayak apa, itulah yang harus kita perjuangkan. Jangan terbawa. Kalau yang begini seakan-akan nggak mantep. Rasulullah itu ngajari kurang seru. Kalau begini kurang mustajab. Kalau begini, ya, Rasulullah itu di 10 hari yang terakhir itu kan dikatakan syaddami zarahu wa aiqadha ahli. Rasulullah itu kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mengencangkan ikat pinggang, nggak patek noleh istrinya. Ingat-ingat itu. Jadi lamun mah genjrem ibadah. Syaddami zarahu, sarungnya diseseti, ya. Wa aiqadha ahli. Beliau iktikaf, tapi aiqadha ahli, membangunkan keluarganya. Itu kata Aisyah lah ya, dalam hadis sahih. Bangunkan. Apakah jamaah ahlahu? Apakah beliau menjamaahkan keluarganya? Ya. Aiqadha ahli. Ya, beliau membangunkan. Dan sunnah itu sesuatu yang yumdahu fa'ilu wala yuzam tariku. Sunnah itu sesuatu yang seorang itu pelakunya itu dipuji. Orang yang meninggalkan la yastahiqul lauma, tidak berhak untuk dicela. Tidak boleh dicela. Kali ini normal ya, bukan pendidikan, dalam pendidikan. Tapi kalau kemudian berbalik, ya, jangankan meninggalkan, ini malah wayudzamu fa'il, orang yang melakukan itu dicela gara-gara satu hal yang semestinya itu bukan bagian dari kesunahan. Gara-gara enggak melakukan sunnah sesuai dengan yang dimaui, kemudian dicela. Ya. Mana ada ibadah itu
apa melakukannya sunnah, tetapi jamaahnya wajib. Nah, kan nggak mungkin. Nah, jadi yang berlaku di sini adalah itu perlu. Nah, ini menunjukkan pada porsinya. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita melanggar batas. Melanggar batas. Ya. Maka saya nggak menyebutkan apa ibadahnya apa. Ya. Ini perlu ada porsi masing-masing. Apalagi kalau kemudian itu adalah jangan sampai kita terjebak pada tadi ibadah itu karena faktor perasaan, karena faktor histori dan sebagainya. Justru histori yang perlu kita dirawat adalah historinya Rasulullah SAW. Dan berhenti perasaan kita harus kita atur sesuai dengan histori dan sunnahnya Rasulullah. Jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada, lebih nyunah daripada Rasulullah. Saya khawatir itu. Ini lebih nyunah daripada Rasulullah, gak seru. Itu kurang imamah jamaah. Dari imamah jamaah itu sudah berangkat menunjukkan sunnah, bukan sunnah. Imamah jamaah itu merevisi sunnah. Ya begitu. Ya, tapi memang diskusi ini, ya ini saya ngomongkan secara general aja, apa saja. Ini perlu kita kembalikan bagaimana pandangan objektif. Ya kalau saya ada salahnya ya mau kita diskusi. Kita lanjutkan nanti di akan datang. Kalau diskusi offline mau silakan. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.